Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini, Bu Amel akan membantu kalian dalam memahami konsep sudut pusat dan sudut keliling pada sebuah lingkaran. Disimak baik-baik ya. Kita akan mulai dengan pembahasan yang pertama. Nah, perhatikan gambar berikut. Jadi di sini ada sebuah lingkaran ya, di mana diketahui beberapa tali busur dan jari-jari ya pada lingkaran tersebut ya. Kemudian ada beberapa sudut yang diketahui pada lingkaran tersebut dan ada sudut Z. Nah, yang jadi perhatian adalah kita akan menghitung berapa besar dari sudut Z tersebut. Pertama yang kalian perhatikan adalah bahwa di sini ada sudut pusat ya, satu sudut pusat dan ada satu sudut keliling. Nah, ya, untuk menghitung Z ya, untuk mencari Z, maka kita harus buat satu sudut pusat lagi, di mana sudut pusat tersebut nanti punya hubungan sama si Z ini. Ya, di sini sudut pusat yang akan kita bentuk ya, yang akan membantu kita mencari Z adalah sudut pusat dari sini ke titik 43 derajat ya. Ini akan kita tarik garis ke sini ya. Nah, sehingga kita mendapatkan satu sudut pusat di sini. Nah, ya, satu sudut pusat ini nanti akan kita cari, di mana kalau kita dapat sudut pusat ini, maka kita akan mendapatkan sudut refleksinya. Ya. Nah, sudut refleksnya, maaf bukan sudut refleksi, tapi sudut refleksi. Nanti setelah kita dapat sudut refleks ini, maka kita akan dapat nilai Z-nya. Nah, jadi itu step by stepnya ya. Jadi kita akan mencari sudut pusat yang ini. Sudut pusat katakanlah di sini X gitu ya. Jadi kita akan cari nilai X-nya. Kalau kita dapat X-nya, maka kita akan dapat sudut refleks dari si X ini. Ya, kalau sudah dapat sudut refleks dari si X ini, maka kita akan dapat Z-nya. Gitu ya. Nah, sekarang kita pikirkan bagaimana kita mencari sudut pusat X ini. Nah, yang kalian ingat adalah ini jari-jari, dan ini juga jari-jari. Karena dia dari pusat menuju tepinya lingkaran. Ya, maka dia disebut jari-jari. Oke. Kita lihat di sini ada dua segitiga yang terbentuk ya, segitiga yang mengandung sudut X dan segitiga yang mengandung katakanlah di sini sudut Y. Ya. Nah, keduanya adalah segitiga sama kaki. Ya, segitiga sama kaki. Kenapa segitiga sama kaki? Saya ganti warna dulu. Karena apa? Karena dia memiliki kaki-kaki berupa jari-jari. Ya, ini juga kaki-kaki berupa jari-jari. Gitu ya. Nah, kalau misalkan salah satu sudut kakinya nih yang di segitiga ini itu 16 derajat, maka dengan mudahnya kita bisa mencari sudut kakinya satu lagi, tapi di segitiga sama kaki yang sama. Ya, maka kalau di sini 16 derajat, maka di sudut kaki yang warna hijau ini itu besarnya juga 16 derajat. Ya, jadi nah, jadi di sini ini besarnya juga 16 derajat ya. Nah. Oke. Lalu bagaimana dengan segitiga sama kaki yang kedua?
Nah, segitiga sama kaki yang kedua, kita nggak tahu nih kaki yang ini sudutnya berapa, tapi kita bisa cari sudut kaki yang satu lagi, ya, yang biru ini, ya. Kenapa? Karena di sini diketahui bahwa 43, ya. Nah, kalau sudut ini 43 dan ini 16, nih, ya kan? Maka sisanya yang biru ini di segitiga sama kaki yang kedua, kita tinggal mencari 43 dikurang 16. Karena secara keseluruhan, ya, ini itu adalah 43. Ini 16. Maka ini sisanya adalah 43 dikurangi 16, ya. Nah, misalkan di sini saya beri nama sudut P, ya. Berarti di sini sudut P sama dengan 43 kurangi 16, ya. Ini 43. Oke. Berapa 43 kurang 16? Itu 27, ya. Jadi si P ini adalah 27, ya. Nah, kalau si P ini 27, misalkan kita beri nama di sini adalah sudut Q. Maka karena dia sama kaki, ini kan sama kaki ya, berarti si Q itu akan sama dengan si P, ya, yaitu 27. Nah, ya. Jadi P-nya 27, Q-nya juga 27. Gitu ya. Nah, kalau P sama Q-nya sudah diketahui nih, 27. Ini 27, ini 27. Maka kita bisa dapat X nggak? Oke, good. Kita bisa dapat X ya, karena di segitiga PQX, katakanlah ya, ini PQX, kalau P sama Q-nya ada, ya, sedangkan satu segitiga itu jumlah sudutnya adalah 180. Maka pada segitiga PQX, ya. Nah, pada segitiga PXQ, ya, atau PQX sama aja, ya. Sudut-sudutnya, sudut P ditambah sudut X ditambah sudut Q itu jumlahnya adalah 180 derajat karena dia segitiga, ya. Nah, sudut P sama sudut Q-nya itu sama, yaitu sama-sama 27. Berarti 27 ditambah sudut X ditambah 27 sama dengan 180 derajat, ya. Nah, maka sudut X-nya itu sama dengan 180 derajat dikurang, ya, 54. Maka sudut X-nya sama dengan 126. Nah, kalau sudut X-nya sudah diketahui, ya, tadi kan di awal sudah saya jelaskan ya, mau dapat Z, cari dulu X, cari dulu Y. Di mana X-nya kita sudah dapat 126, sekarang kita cari sudut Y-nya. Ya, sudut Y itu adalah sudut ini, apa namanya? Sudut refleks, ya. Jadi sudut Y itu adalah sudut refleks, ya, sudut refleks dari X, gitu ya. Nah, maka kita cari sudut Y itu adalah sudut refleks dari sudut X. Maka rumusnya adalah, karena satu lingkaran itu 360, berarti kalau X-nya kita sudah tahu 126, maka Y-nya adalah 360 dikurang 126, ya.
Ini kita dapat 234 derajat ya. Nah, ini yang disebut sudut refleks. Nah, apa hubungannya sudut Y dengan sudut Z? Ternyata sudut Z itu adalah setengah dari sudut refleks X ya, atau yang disebut sudut Y gitu ya. Nah, sudut Z sama dengan setengah dari 234 atau sama dengan 117. Oke. Ya. Berarti Z-nya besarnya adalah 117 derajat. Selesai. Ya. Bagaimana? Mudah? Nah, kita lanjut ke soal berikutnya di video selanjutnya.